Sebuah video kekerasan di kantor pelayanan pajak Bekasi beredar di media sosial. Pelaku dan korban merupakan bawahan dan atasan kantor pelayanan pajak yang terlibat cekcok soal pekerjaan. Kami sengaja tak menayangkan utuh video ini karena mengandung unsur kekerasan. Aksi pemukulan terjadi di kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara pada Senin lalu. Seorang pegawai berinisial DH diduga terlibat cekcok dengan atasannya berinisial MAZ. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan di antara keduanya. MAZ terlihat memukul korban DH di hadapan karyawan lain. Tak terima dengan perlakuan atasannya itu, korban langsung membuat laporan dugaan penganiayaan ke Mapolsek Bekasi Timur. Menanggapi kasus ini, pihak kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi dalam pernyataan tertulisnya menyebut tidak menoleransi kekerasan. Kejadian tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman terkait pekerjaan. Saat ini korban yang mengalami penganiayaan sudah mendapat perawatan medis. Sementara pelaku tengah menjalani pemeriksaan internal Direktorat Jenderal Pajak. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Kurniawan, NPM 080 dari Prodi Ilmu Komunikasi B. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Nia Asmara, NPM 079, saya dari Ilmu Komunikasi. nah, di sini kami akan memberikan sebuah komentar, di mana komentar tersebut tentang seseorang atasan yang melakukan kekerasan kepada karyawan. Yang pertama, tanggapan saya. Tanggapan saya tentang video tadi adalah, dalam suatu organisasi sudah sangat wajar akan adanya perbedaan pendapat. Nah, pada kasus ini sedikit berbeda karena adanya pertikaian antara atasan dan juga bawahan. Yang menurut saya itu hal yang sangat tidak pantas karena akan merusak citra perusahaan dan juga nama baik perusahaan. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi kita harus membangun relasi antara atasan dan juga karyawan sehingga apa yang sedang kita kerjakan akan berjalan dengan lancar. Jika relasi antara karyawan dan juga atasan tidak baik, maka itu akan sangat berdampak besar atau berpengaruh pada sebuah perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya akan berkomentar nih ya. Baik, terima kasih. Menurut tanggapan saya dari video tersebut, yaitu ada dua definisi bahwa sebenarnya konflik itu adalah adanya dua kelompok yang saling bertentangan, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Konflik itu kadang-kadang merupakan suatu organisasi, tapi konflik yang bagaimana? Tentu saja konflik yang dapat merangsang perubahan dalam organisasi dan dapat menolong organisasi untuk secara terus-menerus belajar. Namun, tidak semua konflik yang mampu merangsang perubahan hanyalah konflik yang lazim disebut konflik fungsional. Di sini, seorang leader atau manajer atau pemimpin dituntut agar berperan besar untuk membuat dan membawa ke arah konflik yang fungsional, bukan membawa ke arah konflik yang merusak. Kalau kita lihat dari sudut pandang tradisional, konflik itu hanya akan merusak sehingga harus dihindari, bahkan sama halnya dengan irasionalitas, kekerasan, dan kehancuran. Seorang leader atau manajer atau pemimpin dituntut bertindak baik secara administrasi maupun manajemen. Di dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin yang satu dengan yang lainnya selalu ada perbedaan-perbedaan tertentu. Sikap dan tindak tanduk seorang pemimpin akan terlihat justru dalam caranya melakukan pekerjaan seperti misalnya sewaktu dia memberi perintah kepada bawahannya, cara menegur kesalahan-kesalahan bawahannya, cara merekomendasi kegiatan yang sifatnya training kepada bawahannya. Hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam merubah perilaku pengikut atau bawahannya. Belum lagi, pendapat atasan yang terkadang beranggapan bahwa staf, pegawai, bawahannya itu adalah orang yang pasif, malas, tidak berambisi untuk maju, takut memikul tanggung jawab, baru bekerja setelah ada peringatan dari atasan. Terima kasih. Nah, sekian komentar dari kami tentang video tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.